Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya dan senantiasa berpegang teguh kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah halalkan syafaatul uzma darinya dan memperkenankan memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Falaq. Hari ini kita akan masuk pada ayat ke-7. Kita akan baca terlebih dahulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم آمين لينفق من سعته ومن قدر عليه ما آتاه لا يكلف
سيجعل liyunfiq, hendaklah berinfak, tu sa'atin, orang yang memiliki keleluasaan, min sa'atihi, dari keleluasaannya, wa man qudira, dan siapa yang diberikan rizkinya, fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak, mimma, dari apa-apa, atahullahu, apa yang telah Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu, Allah tidak akan membebankan nafsan, kepada seseorang, illa, kecuali ma ataha, apa yang telah diberikan kepadanya. Saya ja'alullahu, Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan, yusron, kemudahan. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk pada tafsirnya. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, hadza bayanun liqadril infaq. Ini adalah penjelasan kadar infak. Wal makna, dan maknanya adalah liyunfiq, hendaklah berinfak, az-zawju, seorang suami, ala zaujatihi, kepada istrinya, wa ala waladihi shaghir, dan kepada anaknya yang masih kecil, ala qadri wus'ihi wa taqatihi, sesuai dengan kadar kemampuannya. Wala fi tasir, ila tasir, dikatakan wa huwa amrun, ini adalah perintah, bi an yunfiqa, untuk berinfak, kullu wahidin, setiap seseorang, ala miqdari halihi, sesuai dengan kemampuan dan kondisinya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Fala yukallifu az-zawj ma la yutiq, fala yukallifu, maka tidak dibebankan, az-zawju, seorang suami, ma la yutiq, apa yang tidak bisa dia lakukan. Wala tudayyi'u zawjah, dan jangan pula tudayyi', dayya'a yudayyi'u, itu arti asalnya adalah menghilangkan. Wala tudayyi'u zawj, bal yakunul hal mu'tadilan, dan jangan sampai juga dilupakan seorang istri itu. Jadi karena tidak mampu, akhirnya tidak diberi nafkah sama sekali. Nah, ini berdosa ini suami, ya. Kalau suami, jangan sampai antum pengennya nikah 4 istri, menafkahi satu istri, seorang istri saja tidak mampu. Jangan kayak begitu, itu zalim kepada istri antum, ya. Bal yakunul hal mu'tadilan, hendaklah kondisinya mu'tadilan, ya, adil. Mu'tadil itu arti asalnya adalah di tengah, ya, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Wa fil ayat, dan dalam ayat ini, dalilun, sebagai dalil, sebagai petunjuk, anna nafaqah, bahwa sesungguhnya nafkah, takhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas, ya, takhtalif itu berbeda-beda, bi ikhtilafi ahwalin nas, sesuai dengan situasi dan kondisi orangnya, ya. Contoh begini, Kahfi, pengusaha sukses, ngasih nafkah ke istrinya dalam sebulan itu 100 juta, ya. Beda ternyata dengan Ihsan mah hanya 50 juta, ya. Beda dengan Faiz mah hanya 20 juta. Beda dengan Kenzo mah hanya 10 juta. Beda dengan Septian, ya, Septian hanya 1 juta. Nah, itu boleh nggak sih? Ya kan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, ya. Ustaz pernah dengar dari teman Ustaz, ya, ada seorang tukang beca, istrinya 4. Kaget Ustaz, kok bisa istrinya 4 tukang beca?
Ternyata gini dia niatnya. Katanya daripada kasihan janda-janda itu tidak punya suami, lebih baik saya nikahi aja. Caranya gimana? Caranya dia begini, setiap dia nikah, dia bilang begini, ini maharnya dan ini modal hidup kamu saya. Jadi dia kasih mahar, dia kasih modal untuk usaha. Ini modal untuk usaha sebagai nafkah saya seumur hidup. Kemudian si istrinya itu apa? Si istrinya itu dagang di pasar. Empat-empatnya istrinya dagang di pasar. Jadi setiap hari dapat uang, nasi uangnya itu dipakai untuk nafkah si bapak tadi. Dan si istrinya itu mau aja, hebat. Jadi tukang beca, tapi istrinya empat. Hebat kan? Hebat. Tapi ya seadanya tadi. Ya. Kalau strata sosialnya disebut dengan orang miskin, walaupun istrinya empat. Sampai mana tadi? Yusran wa usran. Apakah dia dalam kondisi yusran, kemudahan, ya? Wa usran atau dalam kondisi sangat sulit? Ya, dalam berkeluarga biasanya juga seperti itu kondisinya. Ya, tidak selamanya susah, tidak selamanya senang. Ya wajar lah. Ya, ketika kita mendapatkan kelebihan harta, ya, pendapatan berlebih dalam bulan itu mungkin bisa ngasihnya lebih. Ketika pendapatannya kurang, ya wajar kalau ngasih nafkahnya juga kurang. Ini namanya juga kehidupan. Wa man qadira alaihi rizquhu ay wa man duyyiqa alaihi rizquhu. Barang siapa yang duyyiqa itu sempit. Barang siapa yang rezekinya sempit, dalam kesempitan rezekinya, maka duna kifayah, maka yang penting dia menunaikan kewajibannya itu, ya. Al-kifayah itu maksudnya kemampuannya. Falyunfiq mimma atahu Allah, ay falyunfiq ala miqdari taqatihi. Jadi jangan sampai begini. Antum beralasan, hei para lelaki, dalam kondisi usahanya lagi sulit, kemudian antum tidak ngasih nafkah sama sekali ke istri. Jangan seperti itu. Ya, falyunfiq ala miqdari taqatihi. Maka hendaklah antum menafkahkan, memberikan nafkah kepada istri antum sesuai dengan kemampuan antum. Ya. Ngomong saja ke istri, Mi, ini nih nafkah dari Abi. Ya. Ngomong. Kalau Ustaz membiasakan diri, ya, sejak Ustaz nikah, urusan keuangan itu dipegang sama si Umi. Kenapa? Ustaz berprinsip begini, saya kan sebagai suami ngapain pusing ngurus uang. Tugas saya mah bukan ngurus uang, tapi tugas saya mah nyari uang. Tugas istri mengelola uang. Nah, ini kerjasama dalam keluarga, ya. Kadang begini, istri tidak dididik untuk mengelola keuangan. Akhirnya apa? Istrinya boros. Istrinya sampai kapanpun tidak pintar manajemen keuangan. Dalam keluarga itu, masalah rezeki bukan hanya banyak atau sedikit, tapi sejauh mana kemampuan antum mengelola keuangan. Nah, para suami fokus aja nyari duit dan latih istrinya untuk mengelola keuangan. Ya, hati-hati. Istri-istri yang tidak bisa mengelola keuangan, ya sampai kapanpun keluarganya nggak akan kaya-kaya. Kenapa? Tidak terbiasa mengelola keuangan. Kemampuan mengelola keuangan keluarga itu sangat penting. Itu diantara sukses dalam berkeluarga, ya. Dan begitu banyak orang yang pisah, akhirnya talak dalam keluarganya karena tidak pintar mengelola keuangan, ya. Ini hati-hati. Kemudian wa ala qadri ma atahu Allah minal mal, wa ala qadri, dan sesuai kadar ma atahu Allah, apa yang telah Allah berikan minal mal, dari harta, ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu ahadan, Allah tidak akan membebani seseorang
illa biqadri taqatihi wa istiqa'atihi, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, tokoh itu potensi, istitoah itu kemampuan. Ya memang dia kemampuannya segitu-gitunya, ya sudah. Ya, yang penting antum wahai para lelaki ikhtiar semaksimal mungkin. Nah, agar antum sukses di dunia, maka kuasailah ilmu dunia. Agar sukses di akhirat, kuasailah ilmu akhirat. Agar sukses dunia akhirat, kuasailah ilmu dunia dan akhirat. Ya, malu kalau kita tidak sukses. Kenapa? Ya gimana mungkin kita tidak sukses? Sekarang sudah zaman modern, sudah zamannya Google. Ya, apalagi sekarang sudah zamannya Chat GPT, iya kan? Pakai AI, pakai AI atau pakai IA? Pakai AI, masa nggak sukses juga? Ya, terus buat apa tuh ada handphone, ada ini, ada itu segala macam. Ya. Kemudian, fala yukalliful faqir mithla ma yukalliful ghani. Allah tidak akan pernah membebani kepada orang yang fakir seperti apa yang Allah bebankan kepada orang yang kaya. Beda. Ya. Orang fakir, orang kaya beda kewajibannya, tanggung jawabnya juga beda. Ya. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar cukup harta kita. Ya, Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allahumma kfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwa. Nah, itu doa agar tidak fakir. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Atau ada doa khusus ini. Ya. Agar meningkatkan ketauhidan kita sehingga terhindar dari kefakiran. Apa itu? La ilaha illallah al-maliku haqqul mubin. Ya, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, itu doa untuk menghilangkan kefakiran. Ya. Tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Terus apa yang kedua? Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini kalau yang terakhir dibaca 100 kali setiap hari. Insyaallah ya, dia akan terhindar dari kefakiran, Allah akan berikan kecukupan, Allah akan hindarkan dari kehinaan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Allahumma amin. Mana tadi? La busu'ud wa fihi tatyibun liqalbil mu'sir. Ayat ini memberikan ketenangan, ya, liqalbil mu'sir, kepada hati orang yang sedang susah, wa targhibun lahu fi badli majhudihi, dan sebagai motivasi baginya untuk mencurahkan segala kemampuannya, ya. Wa qad akkada dzalikal wa'd biqaulihi, dan hal tersebut telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, apa itu? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Saya ja'alullahu ba'da dhiqi al-ghina. Allah akan jadikan setelah kemelahatanmu, kesusahanmu, al-ghina, kekayaan. Ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ghani, yang maha kaya, dan Allah juga al-mughni, yang memberikan kekayaan. Ya. Hidup tidak akan selamanya susah. Pasti akan ada senangnya. Hidup tidak akan selamanya fakir, pasti akan ada kayaknya. Ya, wa ba'da syiddah as-sa'ah, setelah kita syiddah dalam kondisi susah, Allah berikan kelapangan. Warraha, kebahagiaan. Wa fihi bisyaratun lil fuqara, dan di dalam ayat itu ada bisyarah, kabar gembira, lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, bi fathi abwabir rizqi alaihim. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rizki kepada mereka.
Sebenarnya begini ya, masalah rizki jangan pernah takut masalah rizki, karena rizki itu pasti. Bagaimana mungkin kita takut dengan rizki ketika kita sudah ada di alam dunia ini? Sebelum kita lahir pun ya, jasadiah kita belum sempurna, akal kita belum sempurna, kita tidak bisa kemana-mana di dalam rahim. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan rezeki kita ketika kita di dalam rahim? Allah cukupkan. Ya, ketika kita di dalam rahim saja Allah cukupkan, apalagi ketika kita sudah keluar dari rahim. Ya, hanya habit yang harus kita bangun. Habit apa? Habit bekerja, habit memberikan manfaat. Nah ini nih, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang akan menjadikan orang itu kaya. Ya, kebiasaan bekerja, ya, anti mager, kebiasaan memberikan manfaat kepada orang. Ya, ada sampah dibersihin, kacanya kotor dibersihin, ada banyak sawah dalam ruangan dibersihin, karpetnya bau dibersihkan, dikeringkan, terus. Jadi si tangannya itu terbiasa bekerja, si kakinya itu terbiasa melangkah. Orang yang seperti itu nggak akan fakir kok. Ya, apalagi nanti digabungkan dengan rajinnya, itu digabungkan dengan ketauhidan. Maka Ustadz bikin formulasi, ada 4 hal yang harus terus diperhatikan. Ya, Ustadz menyebutnya dengan silent theory. Teori silent itu maksudnya diam-diam, tapi dilakukan terus, tidak usah hingar-bingar, tidak usah show up, tidak usah. Apa silent itu? S-nya spiritual, L-nya S spiritual, I intelektual, L leadership, N-nya entrepreneurship. Jadi 4 itu ya, spiritualnya kokohkan, intelektualnya tingkatkan, leadershipnya sebarkan, dan entrepreneurshipnya tumbuhkan. Apa tadi? Spiritualnya kokohkan, intelektualnya tingkatkan, leadershipnya sebarkan, entrepreneurshipnya tumbuhkan. Ya, 4 hal itu antum selesaikan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita semuanya dari kefakiran. Dan kefakiran yang paling menghinakan adalah apa itu? Diri kita merasa terus tidak cukup. Itu kefakiran yang sangat membahayakan. Ya, diri kita merasa terus tidak cukup dari hal-hal yang dunia. Ini hal yang bahaya sekali. Baik, anak-anak sekalian, ayat ini menggambarkan kewajiban memberikan nafkah kepada para suami. Hei para suami, hei antum para santri ikhwan, antum harus berpikir ya. Satu hari antum akan menjadi seorang bapak, satu hari antum akan berkeluarga ya. Jika antum dari sekarang berleha-leha, jika antum dari sekarang tidak membekali diri dengan iman, tidak membekali diri dengan ilmu, tidak membekali diri dengan kemampuan leadership dan kemampuan entrepreneurship dengan baik, antum mau jadi apa ya? Tapi jika antum ya mulai hari ini terus antum persiapkan spiritual antum, keilmuan antum, kemampuan kepemimpinan antum, dan juga entrepreneurship antum, kita doakan semoga antum semuanya menjadi suami-suami idaman bagi seluruh istri-istri. Betul? Halo, saya ingin tanya kepada para akhwat. Hei para akhwat, jika antunna punya suami yang soleh, mau tidak? Antunna punya suami yang cerdas, mau tidak? Jika antunna punya suami yang bertanggung jawab, mau tidak? Jika antunna punya suami yang kaya raya, mau tidak? Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan keinginan antum semuanya. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.